Bapak Ibu Saudara, jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita akan mengikuti rangkaian doa keluarga. Namun sebelumnya, mari kita hampiri hadirat Tuhan di dalam doa. Mohon penyertaannya. Kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati kami datang mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Oleh karena Tuhan boleh kembali memberikan berkat-berkat buat kami hari ini. Dan akan kami nikmati sepanjang hari ini ketika kami menyerahkan sepenuh hidup kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Namun Tuhan, kami mau bersyukur karena pada kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memampukan kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam pembacaan firman Tuhan, sehingga ketika kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, nama-Mu saja boleh dimuliakan di dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada saat ini dari 1 Petrus 3 ayat yang keempat. 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan saya. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah yang penting bagian dalamnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menghadiri sebuah pernikahan, maka seringkali ada komentar yang mengatakan bahwa, wow, cantik sekali pengantinnya, wow, ganteng sekali pengantin prianya. Walaupun kemudian kita tahu bahwa dalam kondisi biasa mereka tidak seperti yang terlihat pada saat itu. Atau ketika kita menyaksikan sebuah tayangan acara di televisi maupun di media massa lainnya yang bertemakan after dan over atau after dan before begitu ya, maka ditampilkan bagaimana seseorang yang awalnya terlihat biasa-biasa saja, tidak terlalu menarik, lalu kemudian ketika sudah didandanin atau dirias sedemikian rupa, maka orang tersebut menampakkan penampilan yang begitu luar biasa yang berbeda dari yang sebelumnya. Jadi orang berusaha untuk membuat orang tersebut menjadi berubah dan berpenampilan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang wajar ketika seseorang ingin ditampilkan atau orang tersebut ingin tampil berbeda, ingin tampil menarik dan dikagumi oleh banyak orang. Dan orang akan merasa senang, termasuk kita juga ketika dikagumi, dipuji, dipuja, disanjung oleh banyak orang, dan itu berarti orang begitu mengagumi kita. Bahkan untuk supaya kita mendapatkan pujian dan kekaguman dari orang lain, maka kita berusaha sedemikian rupa membuat penampilan kita menjadi begitu menarik dengan pakaian-pakaian yang mahal ataupun dengan hiasan atau riasan-riasan yang sedemikian rupa yang mau menunjukkan bahwa kita tampil begitu menarik di hadapan mereka. Padahal sesungguhnya ketika semua itu dilepaskan atau ketika semua itu tidak kita pergunakan dan kita hadir dalam kondisi atau keadaan yang biasa-biasa saja atau yang apa adanya, maka mungkin tidak akan menarik buat orang lain, atau bahkan mungkin kita tidak menjadi percaya diri atau kita tidak menjadi orang yang yakin bahwa kita bisa hadir di tengah atau di hadapan atau di antara orang banyak untuk kita bisa melakukan yang terbaik, melakukan hal-hal yang kemudian mendapat pujian dari orang lain. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita saat ini betul-betul mengingatkan kepada kita bahwa Petrus mengatakan, tetapi perhiasanmu, atau penulis mengatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh lemah lembut
dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Ayat ini mau menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya yang paling berharga di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita adalah apa yang ada di dalam batin kita, di dalam jiwa kita, apa yang sedang ada dalam pikiran kita. Dan dikatakan bahwa batin atau jiwa atau roh kita adalah pusat dari kehidupan kita, dari diri kita, sehingga apa yang muncul, yang keluar dari diri kita berasal dari batin kita, dari jiwa dan hati kita. Itu menunjukkan bahwa ketika hati kita menjadi tidak tenang, gelisah, resah, dan itu terungkap, terpancar dalam tindakan dan perbuatan kita yang nampak bahwa kita sedang khawatir, sedang gelisah, sedang mengalami sebuah persoalan, dan kita membutuhkan orang lain. Dan pada saat itu biasanya kita menjadi orang yang tidak mendapat pujian atau bahkan mungkin diabaikan. Dan akhirnya kita berusaha menutupi persoalan atau masalah yang sedang kita hadapi dengan kita menunjukkan sikap supaya bisa menyenangkan orang lain, padahal sesungguhnya kita sedang berusaha menutup-nutupi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidakkah kita diingatkan ketika sungguh-sungguh di dalam hati dan jiwa kita begitu tentram, begitu damai, memiliki kelemah lembutan yang berasal daripada roh, yang dipimpin oleh roh, maka yang nampak dalam kehidupan kita, yang nampak dalam tindakan kita, dalam perkataan, perbuatan adalah terpancar seperti apa yang dirasakan di dalam hati kita. Dan itu menjadikan kita sungguh-sungguh diterima oleh orang lain, sungguh-sungguh bisa hadir di tengah-tengah kehidupan orang lain, dan mereka boleh memuji dan mengagumi dan boleh memberikan kepada kita penghargaan yang sungguh-sungguh, karena memang kita tidak menampilkan secara pura-pura, menampilkan orang lain sering mengatakan munafik, tetapi kita menampilkan apa adanya. Dan biasanya hal-hal yang seperti inilah yang kemudian sangat disukai oleh orang banyak, di mana kita bisa hadir di tengah-tengah mereka, di hadapan mereka, seperti apa adanya kita. Kiranya apa yang kita renungkan pada saat ini sungguh-sungguh mengingatkan kepada kita bahwa yang terpenting adalah bagian dalam kita. Ketika hati kita betul-betul tenang, tentram, damai, dan merasakan sukacita yang daripada Tuhan, maka semua itu juga boleh dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya kita terus berusaha untuk bisa menampilkan, melakukan apa yang terbaik, yang berasal dari apa yang kita rasakan, yang sungguh-sungguh terpancar dan terpusat dari dalam diri kita, yang tentu saja semua itu karena pimpinan dan penyertaan Roh Kudus sendiri. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana saja berada, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, oleh karena firman-Mu boleh mengingatkan kepada kami betapa kami diminta dan diharapkan untuk menampilkan diri kami apa adanya, yang berasal dari hati dan jiwa kami, dan yang juga menjadi sumber kehidupan kami, yaitu kami percaya kepada Tuhan Yesus yang memampukan kami dan memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat melakukan apa yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan terus memimpin dan menyertai kami. Pada kesempatan yang indah ini juga Tuhan, kami mau mengucap syukur oleh karena saudara-saudara kami boleh bertambah usia dan pemeliharaan Tuhan dalam diri Saudari Yustika Dharma Purba Utrecht, Ezra Novia Nauli Hutapea, Nuriati Rosdia Rita Purba, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Biarlah Tuhan, saudara-saudara kami ini boleh mengucap syukur dengan bertambahnya usia, dan kiranya Tuhan terus memampukan mereka untuk melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta boleh melakukan setiap karya
dan boleh menghasilkan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja dan boleh dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami juga mau berdoa Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami yang saat ini tengah menderita, khususnya karena menjadi korban bencana alam yang sedang terjadi di daerah Cianjur. Kiranya Tuhan sendiri yang terus memberikan kekuatan dan penghiburan melalui orang-orang yang ada di sekitar, yang turut membantu untuk memulihkan kondisi dan keadaan mereka, dan mereka tetap terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kiranya kondisi dan keadaan boleh pulih kembali. Kami yakin dan percaya apa yang mereka alami selama ini boleh menjadikan mereka terus bersandar hidupnya hanya kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang menjadi korban akibat bencana alam, baik banjir maupun tanah longsor di berbagai tempat, khususnya di Indonesia. Kiranya mereka juga terus diberikan kekuatan dan kemampuan untuk terus berpengharapan yang daripada Tuhan dan terus berusaha, bahkan boleh mengucap syukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk boleh mengalami peristiwa yang mungkin sangat tidak menyenangkan, tapi justru mengingatkan kepada mereka betapa mereka hanya boleh bersandar kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dengan segala persoalan yang kami hadapi dan apapun yang sedang kami usahakan untuk kami kerjakan sehingga boleh menghasilkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami. Inilah seluruh doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin.